Wajah seorang ayah begitu berbahagianya menggendong anak keduanya yang sebelumnya dikatakan sakit. Ternyata rumah sakit pertama salah mendiagnosis. Dan sesudah dilakukan pemeriksaan ulang di rumah sakit yang berbeda mengatakan bahwa ibu dan anak sehat. Nampak senyum sumingrah sang ayah. Saya boleh bayangkan pekerjaan apapun yang dilakukannya pasti terasa ringan oleh dorongan batin yang berbahagia. Namun kebahagiaan yang lebih besar adalah saat kita hidup dalam Taurat Tuhan. Dia sumber kebahagiaan akan menganugerahkan sukacita yang penuh di dalam hati kita. Baik saat menghadapi persoalan maupun sedang menikmati berbagai kesuksesan. Bila mana kita sudah tahu sumber kebahagiaan itu, maka kita akan tetap berpaut di situ. Selamat hari Minggu Seksagesima atau 60 hari sebelum hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 1-8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Apakah kita saat ini sudah atau belum bahagia? Bila sudah atau belum, jangan lupa ternyata Taurat Tuhan yang kita lakoni akan memberikan jawab untuk hal itu. Hidup yang tidak bercela karena menuruti Taurat Tuhan, itulah yang berbahagia. Melakukan kehendak Tuhan, menjauhi larangannya, memegang peringatan-peringatannya yang mengarahkan manusia dengan firman-Nya, mencari Dia dengan segenap hati. Jadi selalu menyesuaikan diri dengan kehendak-Nya, dengan tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Kita adalah murid Tuhan. Tentu dalam kebersamaan dengannya akan setia melakukan kehendak-Nya, sehingga memperoleh berkat bahagia. Jadi jangan sampai salah memahami serta mencari apa yang harus dicapai untuk boleh bahagia. Allah memperhatikan seseorang yang hidup dalam kehendak-Nya, melimpahinya dengan berkat bahagia. Itulah hal yang indah sebagai ungkapan pemazmur. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, yakni pengarahan yang sungguh rinci, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Saat lahir di bumi, menjalani hidup tidak lagi dalam kebingungan sebab sudah diberitahukan segala perintah. Maka hidup yang selalu berpegang pada ketetapan Tuhan tidak akan mendapat malu. Dan sangat menarik mengamati perintah Tuhan yang lurus dan adil, sebab itulah Tuhan. Setelah mempelajarinya, maka dalam hati yang jujur akan selalu disyukuri. Maka pemazmur mengatakan lagi, apabila aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Kesimpulan ini membuat hati setiap orang mau bertekad dan akan berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, dengan permohonan supaya jangan ditinggalkan sendiri. Sebab memang dengan pertolongannya lah kita dapat hidup dalam ketetapan-Nya.
Roh Kudus akan memberi kekuatan bagi kita untuk boleh dimampukan melakukan dalam hidup bersama Tuhan. Disitulah boleh menikmati kebahagiaan, sebab akan memperoleh kekuatan, pertolongan, dan perlindungan. Jadi, bukan oleh berbagai hal yang dimiliki, yang adalah terbatas dan fana. Jadi bila kita diingatkan, jangan lupa bahagia, tentu kita akan ingat dan hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang melimpahi kami kebahagiaan. Biarlah kami selalu hidup seturut dengan firman-Mu, sehingga kebahagiaan ada selalu bersama dengan kami. Suka duka akan kami jalani dalam pertolongan-Mu, dengan firman yang akan senantiasa selalu membimbing kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.